hasil dari diskusi pertemuan audiensi tadi, yang pertama kita klarifikasi bahwasanya Mendagri mengeluarkan SE itu di tahun 2018. Tetapi teman-teman sekalian, faktanya kami sampaikan kepada Kemendagri, walaupun tidak mengeluarkan SE, tetapi masih ada intervensi dari Kemendagri setiap tahun. Setiap penetapan upah minimum, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan kadisnaker seluruh Indonesia diundang oleh Kemendagri agar ikut instruksi pemerintah pusat dalam rangka mengamankan program strategis nasional. Ini yang kami klarifikasi. Dan klarifikasi dari Kemendagri, yang pertama, Kemendagri memang tidak mengeluarkan SE setelah 2018. Yang kedua, mengklarifikasi bahwasanya tidak pernah mengundang atau memanggil atau mengintervensi dalam hal penetapan upah minimum. Karena kata Kemendagri, upah minimum adalah teknisnya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Oleh sebab itu, kami perwakilan meminta kepada Kemendagri ada surat klarifikasi secara tertulis dari Kemendagri. Kita minta dalam waktu 1 minggu surat itu sudah harus keluar untuk bahan kita sama-sama. Karena setiap kita aksi di seluruh daerah, kabupaten kota, wali kota, dan gubernur dan kadis-kadisnaker menyampaikan mereka siap-siap saja menetapkan, merekomendasikan upah di atas upah minimum, tapi mereka takut kepada Kemendagri. Artinya ada indikasi bagi kami untuk adanya intervensi Kemendagri. Oleh sebab itu hari ini kami aksi di Kemendagri untuk mengklarifikasi itu. Dan Kemendagri mengklarifikasi tidak pernah. Kami tidak cukup percaya dengan lisan. Hari ini kami mendengarkan klarifikasi itu secara lisan, tapi kami berikan waktu, dalam waktu 1 minggu ke depan sudah harus ada surat secara tertulis. Itu tadi ya teman-teman sekalian. Yang kedua, teman-teman sekalian, atas nama DPP FSPMI, kami tetap menginstruksikan untuk besok memperingati Hari Pahlawan 10 November sebagai momen nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Lanjutkan perjuangan untuk menentukan upah minimum di atas upah minimum. Gubernur seluruh Indonesia, bupati, wali kota, datangin mereka, sampaikan bahwasannya kami kemarin sudah bertemu langsung dengan Kemendagri, dan Kemendagri tidak punya atau tidak pernah melakukan intervensi, mengundang atau memanggil para kepala daerah ataupun disnaker. Ini jangan sampai kita diadu domba ini, mana yang benar. Hari ini kita baru dapat klarifikasi secara lisan, tetapi itu cukup buat kita, buat kalian untuk melakukan aksi besok sebagai bahan kepada kepala daerah dan disnaker. Tidak ada alasan lagi bagi bupati, wali kota, kadisnaker untuk merekomendasikan upah di atas upah minimum. Siap berjuang? Siap berjuang? Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hasil audiensi tadi, kita tunggu 1 minggu, surat itu harus keluar. Kalau tidak keluar, kita akan datangin kembali ke Mendagri, mengingatkan surat itu. Karena kita hubungan instansi, lembaga formil, maka klarifikasi itu harus juga berbentuk dalam surat formil, tidak cukup secara lisan. Siap? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup! Mari semangat kawan-kawan semua. Mari siap berjuang. Tadi harus diingat oleh kawan-kawan bahwasanya klarifikasi dari pihak Kemendagri tidak pernah mengeluarkan SE setelah tahun 2018. Tapi patut diingat dan patut dicatat, terhitung sejak tahun 2019 dan 2020 ada arahan dan instruksi. Betul-betul kawan-kawan.
dari pihak Kemendagri kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti arahan daripada kebijakan nasional dari pemerintah pusat. Bahkan ada ultimatum yang disampaikan oleh pihak Kemendagri terkait dengan arahan dan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti SE Menaker. Betul-betul kawan-kawan. Akan kita tunggu bahwasanya deadline kita, due date kita di bulan ini adalah detik-detik yang sangat krusial terkait dengan kebijakan upah, terkait dengan penetapan upah. Oleh karena itu kepada kawan-kawan semua, mulai hari ini, mulai detik ini, kampanyekan, kabarkan dan konsolidasikan kepada seluruh kawan-kawan di internal, ikuti instruksi organisasi, ikuti arahan organisasi, bersiap-siap bahwasanya ke depan kita akan berjuang terkait dengan penetapan kebijakan upah. Rasanya ironis, keji, biadab, luar biasa. Bagaimana mungkin ketika pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan hidup, tapi pemerintah justru menekan kenaikan upah minimum. Betul-betul kawan-kawan. Ini yang tidak fair, ini yang tidak adil. Bahkan diduga kuat memang banyak kepala daerah yang memang berlindung di balik SE atau instruksi atau arahan dari pihak Kemendagri. Bahkan sampai dengan detik ini ada beberapa isu yang dihembuskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyatakan bahwasanya untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan, bahwasanya tidak perlu ada kenaikan upah. Biadab tidak? Biadab tidak? Kalau kaum buruh terus dimiskinkan dengan sistematis, apakah memang kebijakan hanya melindungi mereka, nasib orang-orang kaya? Apakah memang kebijakan hanya menguntungkan mereka, para pemilik modal? Apakah memang kebijakan selalu menyesalahkan kita atas nama kaum kecil dan kaum lemah? Oleh karena itu, mulai hari ini dan hari-hari ke depan, bangun kekuatan politik kita, kawan-kawan semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Muak kita, kawan-kawan. Lelah kita, capek kita, dibohongi lagi, dikecewakan lagi. Dan hari ini komitmen kita akan terus berjuang bersama-sama, kita akan terus bergerak bersama-sama. Bagaimana kita mengingatkan, meluruskan kebijakan pemerintah. Wahai kamu para pemerintah, para pemangku kebijakan, berikan perlindungan terhadap nasib kita, nasib kami, nasib kaum kecil, nasib kaum lemah.